Ethiopia, sebuah negara yang terletak di Afrika, memiliki jumlah penduduk sekitar 123 juta orang. Dalam beberapa dekade terakhir, Ethiopia seringkali identik dengan kelaparan, busung lapar, dan kemiskinan. Bahkan, penyanyi kondang asal Indonesia, Iwan Fals, pernah mengungkapkan kepedihannya tentang Ethiopia dalam lagu dan album berjudul Ethiopia, yang menggambarkan tangisan orang-orang yang kelaparan. Namun, baru-baru ini, organisasi FSI, Food Sustainability Index, secara mengejutkan menempatkan Ethiopia sebagai salah satu negara adidaya dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan, meraih peringkat ke-12 terbaik di dunia, mengalahkan banyak negara lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin negara seluas 1.104.300 km persegi ini, yang dulunya identik dengan kelaparan, kini bertransformasi menjadi surga pertanian dalam waktu yang sangat singkat? Sementara banyak negara memblokir teknologi dan produk dari Israel, Ethiopia justru sebaliknya. Mereka memohon agar teknologi dari negara tersebut dapat masuk dan berkembang di tanah mereka. Hasilnya, dalam waktu yang relatif singkat, Ethiopia berhasil mengubah wajah pertaniannya menjadi sebuah surga. Nah, inilah alasan pertanian Ethiopia bisa begitu maju. Inno-Afrika. Inno-Afrika adalah sebuah badan amal yang didanai oleh masyarakat Israel dengan tujuan untuk memastikan akses air bersih bagi kebutuhan minum, mandi, dan pertanian. Semua peralatan dan teknologi yang diperlukan, beserta instalasinya, diberikan secara gratis oleh Israel. Hingga saat ini, sebanyak 130 infrastruktur sumber air telah dibangun, yang mampu memenuhi kebutuhan sekitar 1 juta penduduk di wilayah tersebut. Meskipun instalasi air berada jauh di luar negara Israel, pengoperasian dan pengendalian sistem dilakukan dari Israel melalui jaringan komputer dan internet. Inno-Afrika berstatus sebagai organisasi nirlaba yang berfokus pada penyediaan air bersih bagi masyarakat terpencil di Sub-Sahara Afrika melalui teknologi energi surya yang inovatif dari Israel. Sejak tahun 2008, mereka telah berhasil menyelesaikan proyek di 1.300 desa yang berdampak positif bagi 5,7 juta jiwa. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pertanian dan kemandirian ekonomi. Dengan komitmen terhadap keberlanjutan, Inno-Afrika memastikan dampak jangka panjang melalui teknologi pemantauan yang telah meraih berbagai penghargaan, serta memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Watergen. Ketika musim kemarau tiba di Afrika, menemukan sumber air menjadi tantangan besar, karena banyak tanah di wilayah tersebut mengering. Namun, teknologi watergen yang dikembangkan di Israel mampu mengubah udara menjadi air, memenuhi kebutuhan masyarakat pedalaman yang kesulitan mendapatkan air bersih. Watergen adalah perusahaan perintis dari Israel yang telah menjadi pemimpin global dalam pasar perangkat air minum atmosfer, yaitu mesin yang menghasilkan air minum dari kelembapan udara. Solusi yang ditawarkan oleh perusahaan ini merupakan cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mengatasi masalah mendesak terkait kelangkaan air minum di berbagai lokasi, kapanpun dan dimanapun. Teknologi ini juga berkontribusi dalam mengurangi rantai pasokan yang menggunakan karbon tinggi dan limbah plastik yang merusak lingkungan. Produksi air minum dari kelembapan udara, AWG, adalah salah satu solusi inovatif dan penting yang tersedia saat ini untuk mengatasi masalah menipisnya ketersediaan air minum di seluruh dunia. Dalam 10 tahun ke depan, diperkirakan 50% populasi dunia akan tinggal di wilayah yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih, segar, dan aman. Menghasilkan air dari udara menawarkan platform yang lebih bersih dibandingkan dengan memompa air tanah, sekaligus mengurangi risiko kontaminasi tanah. Kualitas dan rasa air yang dihasilkan melalui teknologi udara ke air memenuhi standar tertinggi. Proses ini menciptakan sumber air minum baru yang mengurangi ketergantungan pada sistem penyediaan air kota dan infrastruktur yang mahal. Hasilnya adalah air minum premium dengan rasa yang lezat, langsung tersedia di tempat konsumsi. Air yang dihasilkan dari udara tidak tersentuh oleh tangan manusia, sehingga mengurangi kebutuhan akan rantai pasokan yang intensif karbon dan limbah plastik, serta menghindari penggunaan air dalam botol plastik yang merugikan lingkungan. Teknologi Aura. Menteri Energi dan Irigasi Ethiopia mengungkapkan bahwa teknologi sinar matahari Aura adalah inovasi yang unik dan mengesankan dalam menyediakan energi untuk pembangunan ekonomi lokal, khususnya di daerah pedesaan di luar Ethiopia. Selain Aura,
Ethiopia juga memanfaatkan teknologi dari energi global yang berbasis di Israel. Perusahaan listrik dari cahaya matahari, yang dikenal dengan Menara Bunga Surya Aura, adalah generator listrik hibrida yang memanfaatkan sumber energi surya dan alternatif lainnya, termasuk bahan bakar diesel, gas alam cair, biogas, dan biofuel. Teknologi ini dirancang untuk menyediakan sumber daya listrik hijau yang konstan, yang ditujukan untuk produksi berskala komunitas. Modul ini, yang dijuluki Menara Bunga Surya karena bentuknya yang menyerupai tulip kuning keemasan, mampu menghasilkan sekitar 100 kW listrik. Dasar desainnya menggunakan udara bertekanan yang dipanaskan oleh tenaga surya untuk memutar turbin mikro. Yang membuat turbin mikro ini istimewa adalah efisiensi blok daya yang lebih kecil, memungkinkan konstruksi berskala kecil, sehingga mempermudah operasi dan mengurangi kebutuhan lahan. Sebelumnya dikenal sebagai Edik Solar, Aura merupakan perusahaan yang berbasis di Israel dan telah mengembangkan generator listrik hibrida berbasis surya. Kelompok perusahaan Edik telah menjalin kerjasama proyek rekayasa dengan berbagai organisasi, termasuk Kementerian Pertahanan Israel, El Al Israel Airlines, dan penyedia layanan kesehatan nasional. Edik saat ini juga memiliki kemitraan dengan Weizmann Institute of Science, yang memberikan layanan rekayasa. Di lembaga tersebut, teknologi termal surya telah dikembangkan, dan setelah teknologi ini dilisensikan kepada Edik, kemajuan terus dilakukan hingga mereka memutuskan untuk menjadikan divisi surya baru mereka sebagai subperusahaan, yaitu Edik Solar, yang kini dikenal sebagai Aura. Di lahan seluas setengah hektar, sekitar 40% dari ukuran lapangan sepak bola, modul menara surya dikelilingi oleh 30 heliostat yang memantulkan sinar matahari ke penerima surya khusus di dalam modul. Penerima ini memanaskan udara terkompresi hingga mencapai suhu sekitar 1000 derajat Celcius, dan udara panas tersebut kemudian dialirkan ke expander turbin untuk menghasilkan listrik. Perusahaan pupuk ICL. ICL Group Ltd. adalah perusahaan pupuk terkemuka asal Israel yang menawarkan produk dengan harga kompetitif dan kualitas tinggi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan tanaman yang lebih subur. Pupuk yang diproduksi oleh ICL telah digunakan di berbagai negara, termasuk Prancis, Cina, Vietnam, Amerika Serikat, Thailand, Ethiopia, dan banyak lagi. Perusahaan ini memiliki cabang utama di Dalol, Provinsi Afar, Timur Laut Ethiopia, yang merupakan lokasi pertambangan penting. ICL adalah perusahaan manufaktur multinasional yang mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan pupuk, logam, serta produk kimia khusus lainnya. ICL melayani 3 pasar utama: pertanian, makanan, dan material rekayasa. Sebagai salah satu raksasa dalam industri pupuk, ICL memproduksi sekitar sepertiga dari total bromin dunia dan merupakan produsen kalium terbesar ke-6 di dunia. Produk yang ditawarkan mencakup pupuk khusus, fosfat, penghambat api, dan solusi pengolahan air. Saham perusahaan ini sebagian besar dimiliki oleh Israel Corporation, salah satu konglomerat terbesar di Israel. Selain operasi di Dead Sea Works, ICL juga menambang fosfat di Gurun Negev. Perusahaan ini melayani pelanggan di seluruh Asia dan telah terdaftar di Bursa Efek Tel Aviv sejak 1991, serta di Bursa Efek New York dengan simbol ICL. ICL juga merupakan bagian dari Indeks Tel Aviv 35. Netafim adalah perusahaan yang berasal dari Israel dan merupakan sistem irigasi tetes yang memungkinkan petani di Ethiopia untuk menanam berbagai jenis tanaman dengan penggunaan air yang lebih sedikit dan efisien. Sebagai produsen peralatan irigasi yang dimiliki oleh Orbia Group, Netafim memproduksi berbagai produk, termasuk dripper, dripper lines, sprinkler, dan microemitter. Selain itu, Netafim juga mengembangkan dan mendistribusikan teknologi manajemen tanaman yang mencakup sistem pemantauan dan kontrol, sistem pemberian dosis, serta perangkat lunak manajemen tanaman. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan, termasuk irigasi terkelola, konsultasi agronomi, serta operasi dan pemeliharaan. Pada tahun 2012, Netafim menjadi pemimpin global di pasar irigasi tetes dan mikro yang terus berkembang. Pada tahun 2013, perusahaan ini berhasil meraih status sebagai penyedia sistem irigasi tetes terbesar di dunia, dengan pangsa pasar global mencapai 30%. Hingga tahun 2020, Netafim masih menguasai lebih dari 30% pangsa pasar irigasi tetes secara global. Perusahaan ini mencatatkan pendapatan lebih dari $1,063 miliar pada tahun 2019. Netafim dipimpin oleh Presiden dan CEO Gaby Miodonik, dan dimiliki bersama oleh Orbia,
80%, dan Kibbutz Hatzerim, 20%. Setelah melalui penawaran ekstensif dari berbagai pihak yang berminat, termasuk Fortive Corp dari Amerika, Temasek Holdings dari Singapura, Stanley Black Decker dari Amerika, dana investasi Tiongkok Primavera, serta pembuat pipa Tiongkok Ningxia Qinglong, Netafim tetap berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dalam teknologi irigasi untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan di seluruh dunia. Fair Planet. Teknologi pertanian yang berasal dari Israel tidak hanya terbatas pada irigasi tetes. Salah satu contohnya adalah Fair Planet di Ethiopia. Fair Planet, sebuah organisasi nirlaba asal Israel, telah berkontribusi signifikan dalam mengubah wajah pertanian di Ethiopia. Negara yang terletak di Afrika ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kualitas benih. Masalah utama yang dihadapi para petani di Ethiopia meliputi benih yang buruk, rentan terhadap hama, hasil panen yang tidak memuaskan, dan pertumbuhan tanaman yang lambat. Semua faktor ini membuat para petani mengalami kerugian yang berkelanjutan. Organisasi ini bekerja sama dengan berbagai perusahaan di Israel untuk memberikan solusi inovatif bagi para petani Ethiopia. Dari rekayasa benih berkualitas tinggi hingga penerapan teknologi pertanian yang canggih, Fair Planet berupaya membantu masyarakat Ethiopia mencapai ketahanan pangan dan membuka kesempatan ekonomi baru bagi jutaan rakyatnya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Teknologi pertanian canggih apa yang telah kita ciptakan? Apakah kita hanya menjadi pengguna teknologi dari negara lain? Seberapa banyak petani di Indonesia yang telah mengadopsi teknologi modern ini? Saat ini, Indonesia berada di urutan ke-21 dalam hal ketahanan pangan, masih di bawah Ethiopia yang berada di urutan ke-12, serta Afrika Selatan dan Nigeria. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan sektor pertaniannya. Dengan mengadopsi teknologi modern dan inovasi yang telah terbukti efektif di negara lain, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Petani adalah ujung tombak sebuah negara. Jika sektor pertanian gagal, maka dampaknya akan merembet ke sektor perikanan dan peternakan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelaparan massal dan kekeringan. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi pertanian dan transfer pengetahuan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup petani dan kestabilan ekonomi negara. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Fair Planet di Ethiopia dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sektor pertaniannya. Teknologi memiliki kekuatan untuk mengubah suatu negara menuju tingkat yang lebih tinggi, dan sudah saatnya kita memanfaatkan potensi tersebut demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.